bisa memaparkan ini. Rekam aja penting. Rekam aja. Ya, jangan pakai yang Rekam perusahaan aja. sudah ada. Kayak desain dan bikin perusahaan sendiri. Nah, kita dalam tahapan membuat media ini kita tetapkan dulu tujuannya. Sebenarnya mau ngapain? Ya, apakah kalian mau memperkenalkan produk baru? Artinya misalnya brandnya sudah ada, misalnya pura-puranya nih perusahaan kalian sudah punya brand X, maka sekarang kita buat media gitu untuk meluncurkan produk baru. Ya, misalnya sepatu, gitu ya. Sepatunya udah ada nih yang terkenal. Taruhlah Adidong gitu ya. Taruh Adidong. Habibas. Apa biasanya? Bus itu, apalah. Tapi kalian mau bikin produk barunya, ultrabus, ya. Jadi misalnya ini kan udah ngetren nih di kalangan anak muda, gitu ya. Kalian mau bikin produk baru, XX lah nama produknya kalau kalian kalangan. Di dalam media itu kalian harus memaparkan ya tentang produk baru ini, apa kelebihannya, tetapi jumlah halamannya minimal ya setidaknya depan belakangnya itu 4 halaman ya, karena biasanya media kit itu bentuknya kayak buku gitu dibuka ya. Nah, karya apa ya, lebih ke kalau untuk produk katalog ya, lebih ke katalog. Tapi karena dia disebut media kit, maka di dalam katalog itu jelas ya, di sana ada visi-misi dan profil usahanya itu diperkenalkan. Ya, jadi orang tuh nggak model ini perusahaan apa. Ya. Ada juga tujuannya itu untuk profil perusahaan saja, ya, hanya memperkenalkan perusahaan. Misalnya kalian nongkrong di hotel, di lobi hotel, mereka suka ada majalah, bentuknya seperti majalah, tapi sebenarnya itu media kit. Ya. Ini menggambarkan profil perusahaannya yang mereka layanan yang ada di dalam hotel itu apa saja. Misalnya restonya, ya, ada gymnya, terus ada mungkin swimming poolnya, ya. Jadi ini macam-macam di dalamnya. Ini untuk profil perusahaan. Tapi ada juga tujuan media kit ini adalah untuk kebutuhan investor. Nah, kalau investor tentu saja isinya udah beda lagi. Jadi tetapkan tujuannya di sini adalah prestasi keuangan biasanya. Ya, kalian mau menarik investor tuh dia nggak cuma mau lihat begini ini udah nggak penting bagi dia, tapi bagaimana prestasi keuangan kalian dari tahun ke tahun itu prestasinya naik terus. Jadi kan ini tergantung banget ya dari tujuan kalian. Tapi gimana kalau nanti tujuannya tuh adalah untuk penanganan krisis misalnya? Bisnis itu tetap ada krisis. Nggak ada bisnis yang aman dari krisis. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah krisis, misalnya kayak kemarin ya, ada krisis tuh, ya, mereka mau ngasih tahu ke media bahwa ini loh yang terjadi, sehingga ini pun isinya akan berbeda, ya. Mereka akan kasih prestasi, ya, sebagai misalnya award apa yang mereka terima dalam penanganan isu-isu tertentu gitu sebagai media. Tetapkan dulu tujuannya. Kalian mau yang mana nih? Jadi jangan semuanya dimasukin ke dalam sini mentang-mentang bagus gitu ya, akhirnya semuanya. Nah, setelah kita menetapkan tujuan, tentu saja kita harus tahu siapa audiensnya. Ya, apakah konsumen, ya, investor, media, ditetapkan audiensnya. Konsumen pun ini kan ada macam-macam ya demografinya. Anak-anak kah, orang tua kah, ya, pengusaha kah, remaja kah yang suka nongkrong dan sebagainya. Jadi misalnya kalian bikin usaha kalian itu yang kalian damikan adalah kafe, maka harus jelas konsumennya itu siapa. Ya. Mungkinkah bapak-bapak jadul yang sudah mapan, gitu ya, harus tahu
tahu dulu nih siapa mereka yang bisa nongkrong di situ. Di mana lokasi kalian? Disesuaikan. Kalau di Bintaro itu rata-rata kafe itu isinya bapak-bapak mapan, ya, yang mereka nongkrong lama ngobrolin bisnis. Beda dengan karakter yang nongkrong tuh remaja, mahasiswa misalnya gitu ya, yang kantongnya tergantung dari orang tua, atau mungkin duit punya cuma tipis-tipis. Jadi cewek-cewek kalau nyari suami jangan cari yang mapan, mapan nanti umurnya ketuaan buat kalian. Masih segini lah gajinya masih ya berdua di ke bawah tuh masih oke lah gitu ya, karena nanti mapannya kalau udah yang nongkrong kantong tebel udah gak nanya lagi, yang gerak bayar Yang gerak bayar, yang gerak gay, siapa aja bisa bayar. Nah, kalau yang gerak kita gay. mau lihat audiens kita sudah ditentukan. Kalau investor nggak usah ngomongin masalah kopi itu dibawa dari mana gitu ya, nggak usah kayak gitu tampilan kopinya, tapi pada prestasi keuangannya yang diberikan. Nggak peduli mereka cangkir kalian dari apa dibuatnya, tapi lebih kepada bagaimana kalian itu bisa menunjukkan prestasi keuangan yang naik terus, sehingga menurut mereka ini prospek. Kalau untuk investor, untuk media, tentu saja media butuh tahu apa kelebihan dari produk kalian itu sehingga ini bisa menjadi sumber berita yang menarik. Ya, kalau kalian misalnya penanganan krisis dalam media, apa tindakan kalian yang sudah kalian lakukan? Misalnya ya, pihak dari Trans 7 tadi sudah menutup PH, memutuskan kerjasama dengan PH-nya, dan PH-nya dengan sadar kemudian menutup usahanya. Itu adalah bentuk-bentuk informasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga apa, perusahaan itu mendapat dukungan. Oh, ada loh tindak lanjutnya. Jadi kalau kita bicara bisnis informasi, Trans 7 kemarin itu banyak sekali orang yang beda pendapat ya kalau ini bisnis ya. Kalian juga sebagai seorang desainer nih, salah satu bisnis yang bagus itu ya TV, ya, karena kalian mainnya dengan visual juga. Nah, kalau yang kemarin, kasus yang kemarin itu memang agak bertentangan dengan kondisi masyarakat kita. Ya banyak orang yang setuju nggak apa-apa biar masyarakat teredukasi, ya, dengan kondisi pesantren di Indonesia itu seperti apa, ya. Tapi dari segi bisnis itu membahayakan bisnisnya. Apalagi bisnis sudah sekelas punyanya Hairul Tanjung itu, dia nggak cuma bisnis televisi, ya, dia bisnisnya udah macam-macam, termasuk katanya kenapa ya Transmart di Bandung juga diserang gitu. Diserang. Itu satu grup, ya, satu grup mereka dampaknya panjang. Ada orang yang bilang gini ke saya setuju kok biar masyarakat Indonesia teredukasi. Oke. Setuju nggak apa-apa, saya juga setuju dalam konteks mengedukasi masyarakat. Oh, kenyataannya tuh kayak gini loh, itu fakta, ya, itu fakta yang harus masyarakat melek. Jangan salah milih pesantren untuk untuk anak-anak kita, gitu ya, anak keluarga kita. Nggak salah, tapi tempatnya, narasumbernya siapa? Jadi itu harus masa atas bungkuk tidak untuk mana mau sujud. gitu ya. Kalau ada yang bilang Iya, sujud. Pasti ada sujud. Iya, sujud cium-cium kakinya gitu. Tapi nggak semua kayak gitu. Iya sih, nggak semua. Biasanya model gitu nggak kayak gitu. Terus pesantren Muhammadiyah nggak kayak gitu. Iya, mah itu anak kiai disujud-sujudin, anak kiai. Nanti pun kalian akan berhadapan dengan hal itu. Desain itu bukan buat mainan, ya. Tapi kalian menyampaikan pesan Kayak gitu organisasi. aku aja. Pesan ini yang harus kalian kelola, nggak punya mainan. Kalau Muhammadiyah kayaknya enggak deh. Harus Moga ada aja enggak. etikanya. Nanti kalian belajar kode etik profesi itu di semester 8. Ya, kita belajar bagaimana sih kita bisa menggunakan desain-desain kita untuk kepentingan organisasi. Jadi konteksnya dilihat dulu. Kalau kalian ngobrol sesama teman-teman kalian, kayak anak saya juga sering ngobrol ngaco gitu sama kita orang tua mungkin.
kiainya kayak Tuhan ya gitu. Ya tapi dia ngomong di dalam rumah, nggak boleh keluar. Saya bilang ini obrolan kamu ini obrolan TikTok, jadi jangan dibawa keluar. Nanti kalau kamu ngomong kayak gini, jadinya apa nih? Oke, orang yang setuju dengan yang setuju, pada akhirnya mereka melek untuk bisnis ini nggak sehat, ya. Akhirnya mereka juga sakit perut, yang harus menjelaskan, oh ya, kami tuh tidak sempat lagi memeriksa tayangan itu, gitu ya. Jadi saking cepatnya waktu dan segera tayang langsung ditayangkan. Seharusnya mending nggak tayang sebelum diedit, gitu ya. Sebelum kita ngeliat kontennya mending nggak tayang dulu, nggak apa-apa gitu, daripada membahayakan organisasi. Dampaknya panjang. Dan itu bukan urusan 1.000 2.000. Jadi tahun ini pengurangan karyawan banyak karena satu kasus. Ya, walaupun memang pihak PH-nya juga sudah minta maaf dan menutup, ya, menutup permanen perusahaannya karena hal tersebut. Karena harus ada konteksnya, ngomong agama loh di Indonesia, sensitifnya luar biasa. Ya. Apalagi nih jamaahnya banyak, umatnya banyak. Ya. Hati-hati dulu. Oke. Walaupun secara konten pesannya oke, bangun gereja dihancurin gereja. Harus kamu sembarangan sih kalau ngomong. Iya. Kalau gitu kayak agama. foto-foto yang Mabuk. diambil itu Ya, mabuk. kalian ngambil Mabuk foto agama ya. atau gambar boleh ya mencantumkan perlu misalnya boleh, tapi harus dikasih catatan bahwa ini tuh dami untuk menjelaskan hal itu. Ya, jadi ini hanya sekedar tugas. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tahapannya ya. Yang pertama menetapkan tujuan, kemudian mengenali audiens. Berikutnya kita mengumpulkan data. Apa yang perlu dimasukkan ke dalam? Ya, kalau misalnya untuk konsumen, misalnya butuh foto produk ya. Mungkin dari foto produk itu butuh ingredient. Nah, atau kalau untuk investor, tabel di buku ini. Kalau untuk media, press release, ya, foto-foto fakta dikumpulkan. Baru nanti tetap dalam menyusun media kit itu konsep-konsep desain seperti tipografinya, ya, layoutnya, warna itu bisa dipertimbangkan. Jadi ini tahap ketiganya adalah mengumpulkan data. Jadi kumpulin dulu asetnya, ya, nanti baru disusun. Oke. Berikutnya ini adalah tata letaknya, baru kalian berikutnya. Ini konsep desain jangan dilupakan ya. Pakai konsep desainnya. Warna-warna jangan yang terlalu genjreng-genjreng, tapi ini soal selera ya. Kalau misalnya kalian memang audiensnya itu menurut kalian membutuhkan warna-warna yang berani, silahkan ya. Banyak tuh warna-warna yang tabrak corak itu silahkan, tapi harus dipilih warna dasarnya supaya kontennya tidak tertutup sama warna. Tetap informasinya harus tersampaikan dengan baik. Nanti saya kasih link, tapi link ini dalam bahasa Inggris. Cuma di situ di link ini banyak sekali contoh-contoh media kit yang umum ya yang digunakan. Nanti kalian boleh cari referensi dari situ. Kemudian saya tidak menghalangi kalian untuk menggunakan aplikasi apapun. Artinya kalian boleh pakai Canva atau apapun yang kalian punya ya, yang menurut kalian menarik nih. Oke. Terus boleh kita nyari datanya by ChatGPT, boleh. Ya, asal kalian olah lagi bahasanya. Ya. Teknologinya udah ada, kita harus melek juga teknologi.
perusahaan ini. Keperluannya adalah untuk misalnya meluncurkan produk baru berupa kaos misalnya, ya. Tapi kalian olah datanya dengan bahasa yang kalian mau. Terus kalian kasih tahu nih konsumennya siapa yang kalian inginkan. Nah, saya kasih tahu aja. Kenapa saya bilang warnanya jangan terlalu genjreng. Yang nilainya soalnya seleranya saya tahu persis. Dia nggak suka warna yang terlalu menyala, suka yang sok-sok yang pastel-pastel, lelaki gitu ya. Sukanya dia warna yang pastel-pastel aja. Jadi jangan yang terlalu kontras, ya. Pengetahuan saya nih kalau dia meriksa yang kontras-kontras agak kesel, gitu ya. Kayaknya nilainya agak kurang gitu ya. Gitu, jadi menurut saya upayakan warnanya yang sok-sok aja, tapi informasinya benar ya, gitu maksudnya sinkron. Ini soal selera ya, jadi saya harus kasih tahu kalian yang nilai nih seleranya kayak gini nih. Ya. Ada pertanyaan nggak mengenai tugas? Jadi gini, kalau tidak ada instruksi untuk ngeprint, berarti kalian diminta media digital aja. Karena menurut pendapat saya sendiri ya, itu biayanya loh. Karena untuk bikin itu kan kertasnya itu harus bagus. Nah biasanya mehong gitu ya. Jadi kalau misalnya dia nggak instruksikan print, kita nggak ngeprint ya. Kemarin sih sempat dia ngeprint, cuman saya bilang jadi aman print gitu ya. Karena biaya, saya mikirin teman-teman masih banyak biaya yang pada kere. Ini kita suruh bikin ini ya, kayak media kit. Apa sih, komik gitu? Kan? Bukan, itu aku buku informasi. Iya, itu media kit katanya. Mediatik, Media kit. media kit. Tahu kan kenapa? Ya, kit.